Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atef Fahrudin, dosen Anda di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Selamat datang dalam pembahasan sistem komunikasi kelompok dalam konteks psikologi komunikasi. Kita akan membahas 3 hal: peran kelompok, faktor-faktor yang memengaruhi keefektifan, dan bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Mari kita mulai dengan memahami klasifikasi kelompok, di mana kita dapat mengkategorikan mereka berdasarkan berbagai parameter. Klasifikasi ini tidak hanya membantu kita memahami struktur kelompok, tetapi juga bagaimana klasifikasi ini mempengaruhi perilaku komunikasi dalam konteks psikologi komunikasi. Klasifikasi pertama untuk kelompok adalah kelompok primer atau sekunder. Kelompok primer melibatkan hubungan yang bersifat pribadi dan intim, seperti keluarga atau teman dekat. Sementara kelompok sekunder melibatkan hubungan yang lebih formal dan kurang personal, seperti rekan kerja atau anggota klub. Yang kedua, in-group dan out-group mengacu pada bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam suatu kelompok. In-group adalah kelompok di mana seseorang merasa terhubung dan memiliki identitas. Sementara out-group adalah kelompok di luar identitas pribadi mereka. Klasifikasi in-group out-group dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika komunikasi dan persepsi di dalam dan di luar kelompok. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang benar-benar diikuti oleh individu, sementara kelompok rujukan adalah kelompok yang menjadi standar perbandingan untuk individu, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menjadi anggotanya. Dalam konteks psikologi komunikasi, ini menciptakan dinamika yang menarik dalam mencari persetujuan atau pengakuan dari kelompok rujukan. Terakhir, kelompok deskriptif and preskriptif. Pemahaman tentang apakah suatu kelompok bersifat deskriptif atau preskriptif juga memainkan peran penting. Kelompok deskriptif fokus pada menjelaskan situasi atau kondisi tanpa memberikan arahan, sementara kelompok preskriptif melibatkan memberikan arahan atau menetapkan norma perilaku. Contoh, kelompok deskriptif. Kelompok membaca berbagi pemikiran tanpa aturan ketat tentang novel yang dibaca. Kelompok preskriptif, tim proyek perangkat lunak, tugas dan aturan telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengembangan aplikasi. Selanjutnya tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi yang terdiri atas konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Mari kita jelajahi bagaimana kelompok dapat memengaruhi berbagai aspek perilaku kita. Pertama-tama, mari kita bahas pengaruh kelompok pada konformitas. Konformitas adalah kecenderungan untuk mengikuti norma-norma atau tindakan kelompok. Bagaimana kelompok memengaruhi keputusan dan perilaku individu? Faktor-faktor seperti tekanan sosial dan keinginan untuk diterima dapat memperkuat konformitas. Stoner menggambarkan bagaimana kelompok dapat memberikan dorongan untuk menyesuaikan diri demi penerimaan sosial. Kedua, mari kita bahas fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara efektif dan positif dengan anggota kelompok atau masyarakat. Individu dengan fasilitas sosial yang baik cenderung mampu membangun hubungan interpersonal yang sehat, memahami norma-norma sosial, dan berkontribusi secara positif dalam konteks sosial. Contoh fasilitas sosial, kemampuan berkomunikasi. Seseorang dengan fasilitas sosial yang baik mampu berkomunikasi dengan jelas, mengungkapkan ide-ide mereka secara efektif, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketiga, polarisasi dalam konteks pengaruh kelompok. Polarisasi kelompok merujuk pada kecenderungan kelompok untuk mengadopsi sikap yang lebih ekstrim atau intens setelah berdiskusi atau berinteraksi. Dalam konteks pengaruh kelompok, diskusi dan interaksi antar individu dapat memperkuat keyakinan awal dan mengarah pada sikap kelompok yang lebih ekstrim daripada sikap awal sebelum berinteraksi. Fenomena ini seringkali dijelaskan dengan istilah shift toward the extreme atau group polarization. Contoh, polarisasi dalam kelompok. Misalnya,
kita memiliki sebuah kelompok diskusi online yang membahas isu-isu politik. Di dalam kelompok ini, anggota memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai suatu kebijakan tertentu. Selama diskusi, anggota kelompok berbagi pandangan mereka dan mendiskusikan argumen masing-masing. Pada akhir diskusi, fenomena polarisasi dapat terjadi. Jika mayoritas anggota kelompok memiliki pandangan yang awalnya lebih condong ke satu arah tertentu, diskusi dapat menyebabkan kelompok tersebut mengambil sikap yang lebih ekstrim dalam arah tersebut. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti konfirmasi sendiri. Anggota kelompok cenderung mencari dan menanggapi argumen yang mendukung pandangan awal kelompok mereka, dan ini dapat memperkuat keyakinan mereka. Teori perbandingan sosial, anggota kelompok dapat merasa kompetisi dengan kelompok lain dan cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan pandangan kelompok mereka untuk meningkatkan solidaritas internal. Efek pengaruh mayoritas. Jika mayoritas anggota kelompok cenderung memiliki pandangan tertentu, individu yang memiliki pandangan serupa mungkin merasa lebih didorong untuk mengungkapkan dan menguatkan pandangan mereka. Akibatnya, setelah diskusi, kelompok tersebut mungkin mengambil sikap yang lebih ekstrim daripada sebelumnya. Hal ini memperkuat polarisasi kelompok dan dapat menciptakan divisi yang lebih besar antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa polarisasi tidak selalu terjadi, tetapi merupakan tren yang dapat muncul dalam beberapa situasi diskusi kelompok.